Yo, halo sabreker, apa kabar kalian semua? Balik lagi sama Bang Kim di channel Kaum Review. Kali ini Bang Kim ada manhwa baru nih guys. Tapi Bang Kim butuh bantuan kalian nih guys, buat bantuin Bang Kim cari judul yang bagus buat manhwa kali ini. Bolehlah buat kalian yang punya rekomendasi judul yang bagus, kalian tinggalin di komentar. Nanti Bang Kim bakal pilih mana judul yang paling bagus buat manhwa kali ini. Oke lah, buat kalian semua yang belum subrek, silahkan di subrek terlebih dahulu, serta tinggalin like dan komentar kalian. Jadi kita langsung masuk aja ke dalam alur ceritanya. Cerita kali ini tentang seorang pemuda bertanya, pernahkah kita memikirkan bagaimana jika kita memiliki sebuah cloning yang menggantikan seluruh kegiatan apapun itu hanya untuk kita? Dan itulah yang terjadi kepada dirinya. Semua cloning menggantikan dirinya dalam kegiatan sehari-hari, termasuk melakukan pembantaian pada monster-monster. Cerita berawal di siang hari yang terik. Di pusat kota tampak obrolan dua orang pemuda yang berbincang tentang mereka yang sebentar lagi awakening dan akan mendapatkan skill yang luar biasa. Sementara itu, tampak seorang pemuda gendut yang sedang berada di tengah keramaian universitas. Ia merasa kelelahan dan segera ingin pulang. Pemuda gendut tersebut bernama Sangwoo. Di sana dirinya sedang menunggu informasi yang akan disampaikan oleh seorang hunter yang bernama Wonta. Lalu Wonta berdiri di tengah kerumunan tersebut. Ia memperkenalkan dirinya dan di sini ia sebagai orang yang bertanggung jawab atas program Awakening Portal Stings, program yang dikelola oleh pemerintah untuk membantu masyarakat membangkitkan skill mereka. Tampak Wonta berkata, ia berharap kepada warga dapat menyelesaikan Awakening dengan selamat dan ia memulai Awakening segera dan mempersilahkan warga untuk maju ke depan. Warga pun berbaris berjalan menuju seseorang yang memegang pintu portal. Tampak dalam barisan tersebut ada Sangwoo. Sangwoo tampak gugup dikarenakan sebentar lagi gilirannya akan tiba. Tampak seorang wanita berkata kepada Sangwoo bahwa ia berada di grup 37 urutan ke-7. Lalu wanita itu ingin memeriksa identitas Sangwoo menggunakan alat scan yang diarahkan ke tangan Sangwoo. Setelah memeriksa identitas, Sangwoo disuruh menyerahkan seluruh gadget miliknya dan masuk ke dalam portal. Sangwoo pun segera masuk ke dalam portal. Lalu ia terjatuh dan merasakan sakit di kepalanya. Di dunianya yang baru, tampak orang-orang juga merasakan hal yang sama. Dan ternyata bukan hanya dirinya lah yang merasa tidak enak badan. Sangwoo melihat seorang wanita mengeluarkan skill miliknya. Lalu wanita tersebut ditawari orang-orang dari perwakilan guild untuk bergabung dengan mereka. Sangwoo pun merasa iri kepadanya. Lalu Sangwoo didatangi oleh seseorang perwakilan dari guild. Orang tersebut menanyakan kondisi Sangwoo, apakah ia baik-baik saja. Sangwoo pun menjawab bahwa dirinya sedikit merasa pusing. Orang perwakilan guild berkata bahwa dirinya akan segera merasa lebih baik. Lalu orang tersebut meminta Sangwoo untuk memeriksa skill miliknya. Sangwoo pun menjawab ia akan segera mengecek skill miliknya. Tiba-tiba saja muncul menu yang menunjukkan informasi kekuatan miliknya. Melihat informasi tersebut, ia merasa bahwa dirinya sangat menyedihkan. Dan karena saat ini skill menjadi hal yang paling penting, ia pun mengecek skill. Sangwoo memiliki jenis skill yang dapat membantu membuat klon dirinya sendiri. Dikarenakan tidak ada syarat tertentu pada saat penggunaan skill. Jadi Sangwoo berpikir akan menggunakan skill miliknya untuk pekerjaan sehari-hari. Setelah itu orang guild berkata pasti Sangwoo sudah selesai mengecek menu status. Sangwoo pun menjawab memang sudah selesai, tetapi sepertinya skill miliknya terlihat kurang bagus. Orang dari guild berkata pada Sangwoo untuk jangan merasa sedih, dikarenakan orang-orang memiliki stat awal yang serupa. Lalu ia bertanya skill apa yang dimiliki oleh Sangwoo.
Sang Wu pun menjawab skill yang dimilikinya adalah cloning. Mendengar skill milik Sang Wu, orang guild tersebut tertawa. Sang Wu pun heran melihat reaksi orang tersebut. Ia bertanya, apakah skill cloning seburuk itu? Orang guild berkata bahwa ada seseorang yang mendapatkan skill serupa, yaitu ilusi cloning. Tetapi karena itu sebuah ilusi, jadi tidak dapat melakukan apa-apa secara fisik. Jadi itu tidak bagus. Orang tersebut berkata lebih baik seperti ini daripada awaken tidak memiliki skill apapun. Orang guild pun menyarankan Sang Wu untuk menunjukkan skill miliknya kepada ofisial dan mereka akan menilai bakatnya secara akurat. Lalu Sang Wu melirik ke arah kerumunan dan berkata, apakah di sana tempatnya? Ia pun merasa tertekan karena di sana disaksikan banyak orang. Lalu ia bertanya pada orang guild di mana letak pintu keluar. Orang guild berkata bahwa ia harus menyelesaikan pendaftaran dan pemindaian terlebih dahulu. Baru sesudah itu Sang Wu dapat kembali melalui portal. Setelah itu tampak Sang Wu sedang melakukan pemindaian dan antri untuk pendaftaran ulang. Lalu orang dari Explorer berkata bahwa skill Sang Wu adalah cloning dan ada kemungkinan 73% untuk Sang Wu memiliki satu atau dua skill. Dan sekarang konfirmasi Sang Wu sudah selesai dan seluruh informasi sudah dikirim ke gelang identifikasi yang digunakannya. Dan setelah itu tampak Sang Wu di dalam bus yang sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya. Ia tak menyangka proses ini lebih cepat dari yang ia pikirkan. Ia juga berpikir tentang skill cloning miliknya. Setibanya di rumah, Sang Wu langsung masuk ke kamar. Ia memandangi meja komputer dan langsung duduk melanjutkan game. Ia melihat informasi dan merasa sial dengan apa yang terjadi pada dirinya saat ini. Lalu ia melanjutkan rebahan sambil merenungi popularitas game yang semakin menurun saat ini. Dan ia kepikiran untuk beralih ke game yang lain. Tetapi Sang Wu harus membayar uang sekolah dan sewa bulanan. Ia harus mencari pekerjaan dan berharap seseorang bekerja sebagai pengganti dirinya. Tiba-tiba saja ia teringat dengan skill cloningnya. Lalu ia memandangi gelang dan ingin mencobanya. Ia berdiri dan memanggil klon dirinya. Tampak sekumpulan asap biru keluar dan Sang Wu berhasil mengeluarkan cloning tanpa busana. Ia pun kaget dan bengong melihat gambaran dirinya sendiri. Lalu Sang Wu bertanya pada klon apakah ia boleh menyentuh klon dirinya. Sang Wu pun diperbolehkan dan langsung memegang pundak klon tersebut. Menurutnya tubuh fisik klon adalah nyata dan bukan ilusi. Setelah itu Sang Wu menyuruh klon tersebut untuk menggunakan pakaian. Ia bertanya pada klon tersebut, apakah ia hanya perlu memberikan perintah saja? Si cloningnya pun kemudian menjawab bahwa ia akan bekerja sesuai dengan perintah. Mendengar hal tersebut, Sang Wu langsung mengetes memerintahkan klon untuk duduk, berdiri dan mengulanginya terus. Tampak sang klon langsung dibuat capek oleh Sang Wu. Sang Wu berpikir bahwa stamina klon sepertinya sama dengan dirinya. Tiba-tiba HP Sang Wu berdering. Ia melihat ada notifikasi dari Gyodo. Gyodo mengirimkan pesan yang memberitahukan dirinya mendapatkan 2 skill hunter dan bertanya apa yang didapatkan oleh Sang Wu. Sang Wu pun membalas pesan tersebut bahwa ia tak tahu apa yang didapat olehnya. Lalu Gyodo menanyakan apakah Sang Wu mendapatkan sesuatu yang sampah. Sang Wu menjawab dirinya mendapatkan sesuatu yang sampah. Mendengar hal tersebut, Gyodo pun ketawa, mencibir dan mengucapkan selamat kepada Sang Wu. Sang Wu pun merasa kesal dan mengatai Gyodo bajingan. Jauh hari setelah itu, tampak cloning dari Sang Wu sedang berlari di taman kota. Tampilannya jauh berbeda dengan ia dahulu yang gendut dan terlihat menyebalkan. Lalu di sekitar taman kota ada 2 orang pemuda yang berbincang membahas cloning Sang Wu tersebut. Mereka melihat cloning Sang Wu berlari setiap hari menggunakan pakaian yang serba pengap. Tampak cloning dari Sang Wu sedang duduk beristirahat. Ada seseorang yang mendatangi dan menawarinya sebotol minuman.
Namun sang cloning hanya diam dan melanjutkan lari. Sementara itu, Sang Wu yang asli sedang di rumah mengukur berat badan miliknya. Ia berpikir terus saja merasa lapar. Sehari makan 2 kali lipat dari biasanya. Tetapi ia berhasil menurunkan berat badan sebanyak 20 pon. Tubuhnya menjadi lebih segar setiap hari dan menjadi lebih tinggi. Menurut Sang Wu, benar jika skill yang keluar atau didapatkan sesuai dengan keinginan batin seseorang. Tampak Sang Wu sedang duduk dan mengambil kesimpulan selama penggunaan klon. Sang Wu dapat menyimpulkan beberapa hal seperti 1. Rasa sakit atau lelah yang diderita oleh klon tidak akan mempengaruhi dirinya. 2. Klon yang akan hilang begitu saja jika klon tersebut rusak atau melebihi energi yang melebihi batasannya. Ketiga, setiap pertumbuhan fisiknya, klon langsung dapat meniru penampilan Sang Wu yang sebenarnya. Keempat, meskipun dalam jarak yang jauh, ia masih bisa menyuruh klon hanya dengan memikirkannya di kepala. 5. Klon tidak dapat menggunakan kekuatan skill cloning. Sang Wu pun berpikir jika klon dapat menggunakan skill cloning, maka ada jumlah klon yang tak terbatas. Jadi hal itu tidak mungkin dan tidak akan terjadi. Lalu tampak Sang Wu sedang membuka informasi di komputer miliknya. Ia berpikir karena seluruh klon melakukan segala kegiatannya. Itulah sebabnya Sang Wu dapat meningkatkan statistiknya begitu cepat. Setelah itu, Sang Wu melihat formulir tentang gym. Ia kepikiran mencoba berolahraga dengan mengikuti gym, sehingga dirinya dapat menjadi kepala, sementara itu seluruh klonlah yang menjadi bahan bagi dirinya. Lalu keesokan harinya, tampak Sang Wu sedang melihat m-banking miliknya. Menurutnya tak ada duit yang tersisa untuk membayar pendaftaran gym. Ia terlalu banyak menghabiskan uang untuk membeli makanan. Dan ia berpikir harus segera memiliki sebuah kerjaan sampingan. Lalu Sang Wu mencari pekerjaan konstruksi yang sekaligus akan membantu melatih tubuh dan mendapatkan uang secara bersamaan. Lalu ia tertuju pada satu loker logistik dan langsung menghubungi orang terkait. Sang Wu dijelaskan bahwa di sana tidak ada wawancara atau semacamnya. Ia boleh langsung mulai bekerja. Dan Sang Wu ditanya kapan akan mulai bekerja di sana. Sang Wu pun menjawab ia berencana akan bekerja mulai besok. Lalu Sang Wu ditanyai kembali apakah ia hari ini memiliki waktu luang untuk datang ke pusat logistik jam 18.30. Lalu Sang Wu pun mengiyakan omongan orang tersebut dan mematikan telepon tersebut. Sang Wu pun merasa sedikit heran mengapa dirinya langsung disuruh untuk datang ke pusat logistik pada hari itu juga. Dia berpikir apakah tidak ada orang yang bekerja di sana. Sambil termenung, menurutnya tidak ada masalah selama ia bekerja dan langsung dibayar. Setelah itu, pada sore hari, Sang Wu dan klon nomor 1 sudah tiba di area pusat logistik. Tampak Sang Wu melihat klon nomor 1 dan berpikir bisa saja dirinya mengatakan bahwa mereka saudara kembar. Tetapi baginya itu kedengaran sedikit aneh. Lalu ia briefing dengan klon nomor 1. Sang Wu melihat gedung yang begitu besar. Ini jauh dari apa yang ia bayangkan sebelumnya. Ia pun tampak sangat bingung harus pergi kemana. Lalu ada seorang bapak-bapak memanggil dan bertanya apa yang dilakukan Sang Wu di pusat logistik. Bapak-bapak tersebut bernama Dokcil. Lalu Sang Wu menghampiri Dokcil dan bersalaman kepadanya. Dan Dokcil berkata ia hampir saja tak mengenali Sang Wu karena dirinya terlihat lebih kurus dari sebelumnya. Sang Wu menjawab Dokcil bahwa ia ke pusat logistik dengan temannya dan ingin bekerja part-time bersama temannya tersebut. Lalu sambil menunjukkan arah Pak Dokcil berkata, Sang Wu harus ke sana dulu. Di sana Sang Wu akan menemukan kantor. Sang Wu pun berterima kasih kepada Pak Dokcil. Pak Dokcil pun berkata ia juga terkejut bisa bertemu dengan Sang Wu di sini dan mengucapkan sampai jumpa kembali. Sang Wu pun tampak sangat gugup. Lalu ia berkata harus segera menyelesaikan ini dan kembali ke rumah untuk makan ramen.
Tampak Sangwoo kelelahan karena tak terbiasa bekerja berat. Ia merasa orang-orang yang bekerja di pusat logistik memiliki semacam skill untuk mengangkat barang-barang berat. Sementara itu, sang cloning nomor 1 tampak biasa saja mengangkat beban-beban tersebut. Melihat sang klon nomor 1 seperti biasa saja, Sangwoo berpikir sebaiknya dirinya tak perlu ikut bekerja karena cloning nomor 1 kelihatannya baik-baik saja. Lalu waktu istirahat pun tiba. Mereka diberi waktu beristirahat selama 1 jam. Tampak Sangwoo sedang duduk berdua dengan cloning nomor 1. Ia sangat kelelahan seperti orang yang ingin pingsan. Lalu Pak Dokcil datang menghampiri dan menawari mereka minum. Pak Dokcil berkata bahwa mereka harus minum sesuatu saat bekerja berat dan mengeluarkan banyak keringat. Pak Dokcil juga membawa makanan dan menawari mereka makanan tersebut. Sangwoo pun berterima kasih kepada Pak Dokcil. Lalu Pak Dokcil pun ikut duduk bersama mereka. Ia takjub kepada cloning nomor 1 karena sangat bekerja keras tanpa berbicara apapun. Lalu ia bertanya siapa nama cloning nomor 1 tersebut. Cloning nomor 1 menjawab namanya adalah Gyeongdo. Pak Dokcil juga memuji nama Gyeongdo karena terdengar sangat jantan. Lalu Pak Dokcil bertanya pada Sangwoo apakah ia baik-baik saja. Dikarenakan ini adalah pertama kalinya ia bekerja berat seperti ini. Sangwoo pun menjawab bahwa ia memang baru pertama kali bekerja seperti ini dan ia merasa pekerjaan ini sangatlah melelahkan. Mendengar jawaban tersebut, Pak Dokcil memuji mereka berdua karena punya nyali untuk bekerja di sini. Ia juga berkata kebanyakan orang melarikan diri ketika sudah bekerja di sini. Lalu akhirnya part 1 pun sampai sini dulu nih sabrekar. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat kalian semua yang selalu support channel Kaum Review. Iya, Bang Kim ingetin jangan lupa buat komen kira-kira judul apa ya yang bagus buat manhwa kali ini. Bang Kim lagi bener-bener buntu nih, kira-kira apa ya judul yang bagus. Itu semua Bang Kim serahin ke kalian lah. Bang Kim yakin lah pokoknya kalian lebih punya inspirasi daripada Bang Kim. Bang Kim lagi buntu guys, beneran. Ya udahlah, mungkin segini dulu ya video kali ini. Bang Kim udah capek bener coy. Oke, Bang Kim pamit. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di next video. See you and bye bye.